diskusi kita ya. Diskusi yang mana? Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, banyak tokoh ya kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan Jawa Tengah. Kalau masyarakat mengatakan perang bintang. Di Jawa Timur ini Sri Kandi. Tapi bebuyutan juga kan begitu ibaratnya kan. Dan beberapa wilayah lain, Sumatera Utara juga, ya kan. Banten ada dramanya juga gitu. Ini ke depan seperti apa nih, Mas Gun melihatnya? Kalau saya membaca ya, ada ini namanya probabilitas. Ada 4 hal. Pertama itu akan di wilayah-wilayah tertentu akan sangat ketat bicara soal pertarungan narasi yang paling gampang turun ke bawah. Yang paling gampang di dalam tanda petik ya, dikunyah, dipahami oleh masyarakat, termasuk strategi-strategi persuasi. Persuasi itu basisnya bisa macam-macam ya. Kemudian yang kedua itu damage control, potensi mengontrol kerusakan. Kenapa? Karena ini kan kompetisi, pasti kan ada propagandanya, ada desas-desusnya, ada rumors, ada gosip ya. Kan standar-standar teknik propaganda juga biasanya jalan. Contohnya misalnya name calling, pemberian label buruk, itu kan berpotensi untuk menurunkan. Makanya damage control itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga itu ketepatan dalam membaca demografi masyarakat. Kenapa? Karena kan masyarakat kita tersebar dengan disparitas yang luar biasa, desa kota segala macam. Makanya belum tentu unggul di kota, unggul juga di daerah desa. Kan begitu. Nah, kalau kemudian pembacaan demografinya buruk, sekalipun dia misalnya di pre-election itu bagus, bisa aja dia kalah. Justru sebaliknya ya? Iya, kemudian yang keempat karena masyarakat pemilih kita juga luar biasa berbeda-beda, namanya tipologi perilaku memilihnya ya. Maka kecermatan dan ketepatan dalam konteks pemasaran politik berbasis tipologi pemilih itu juga menjadi menentukan. Contoh misalnya basis rasional mana dulu nih, ya kan, egosentris kah, ya kan, atau rasional prospektif. Jadi kalau egosentris pasti kan need and want-nya si pemilih nih, ya kan, yang kemudian dominan. Atau kalau misalnya prospektif ya Anda menawarkan apa 5 tahun ke depan. Kan rasional juga nggak tunggal, ya kan. Ada juga misalnya retrospektif, portofolio dia selama menjabat di jabatan sebelumnya pasti akan dikulik-kulik tuh. Maka kemudian tentu pertarungan itu tidak sesederhana yang orang kerap kali lihat. Nah, lain lagi misalnya tipologinya yang sosiologis maupun psikologis. Makanya kemudian saya lihat 4 faktor ini akan menentukan sekali ya. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu instrumen kecil lah ya. Selebihnya yang tadi saya sebut 4 faktor itu akan menentukan. Oke, tapi kalau masyarakat kita cenderung lebih melihat dari sosoknya atau sebenarnya partainya juga cukup bisa dipertimbangkan atau gimana? Ya, pilkada itu diberikannya. Menurut saya sih pilkada itu pertarungan figur ya. Bahwa basis struktur partai yang kemudian punya rembesan pada daya ikat di bawah kan kita sama-sama tahu ya, kita pengkaji nih. Party ID itu lemah, ya kan? Party ID itu tidak kuat mengikat basis pemilih. Sebut aja mungkin yang paling top ya Party ID kuat mengikat itu contohnya misalnya seperti PKS gitu ya, kemudian PDI Perjuangan. Selebihnya kan sebenarnya basis faktor-faktor lain ya. Tetapi Mas Arief, saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal faktor kemenangan itu ya ada yang kemudian kerap kali tertampak ya, exposure-nya di depan, ada yang kemudian di belakang. Nah, mungkin di belakang Mas Hensat lebih tahu. Desas-desus tadi. Pinter nih lemparnya. Gimana Mas? Gimana Bang? Yang di belakang gimana nih? Ya, kalau tadi kita bicara Party ID, memang ada sedikit perubahan sih di pilkada ini. Kalau dari hasil survei, karena mungkin terlalu dekat dengan pilpres dan pileg. Jadi apa yang dilakukan oleh si partai itu direspon gitu ya. Misalnya kalau tadi bicara PKS, respon itu terasa di PKS bukan hanya tentang Anies, tapi pada saat DPP PKS bergabung dengan Kim misalnya, atau kemudian mendukung Bobi di Sumatera Utara, bahkan sempat mendukung Marcel. Nah itu dampaknya luar biasa tuh, terasa buat si PKS-nya. Memang
kader-kader yang memang sudah mengakar ya nggak goyang, tapi beberapa simpatisan juga pasti akan berpikir goyang seperti juga, itu. ya. Jadi masih valid yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, tapi memang ada pergeseran sedikit walaupun nanti kita bisa lihat sejauh apa. Karena beberapa pemimpin atau calon-calon kepala daerahnya PKS ini mulai merasakan dampak juga gitu ya. Yang memang agak ajak ya PDI Perjuangan. Nah kalau tadi kita bicara juga tentang bagaimana keterpilihan, momentum politik ya. Nah ini buku saya nih. Nah, momentum politik ini kan bisa naik bisa turun tuh, kadang-kadang menyebabkan hal itu. Nah, dalam beberapa pilkada momentum politik ini memang tergantung bagaimana memanfaatkannya, sudah lewat atau belum gitu. Misalnya kita lihat di Jakarta, momentum kemenangan Prabowo masih ada. Momentumnya Sidul anak sekolahan mungkin waktu kita kecil tuh. Sekarang ada, kemarin sempat ada Duel the Movie, tapi apakah kemudian masih ada imbasnya sekarang? Itu juga masih dipertimbangkan juga. Momentum pencatutan KTP mungkin masih ada gitu. Jadi memang dalam sebuah pilkada pertimbangannya banyak sekali dan kadang-kadang bisa membuat naik, bisa membuat turun. Tapi di pilkada Jakarta ini catatan saya adalah jangan sampai lengah sampai proses penghitungan terjadi gitu. Kenapa? Karena begitu di ujung-ujung misalnya besoknya mau mencoblosan nih, ada lisan yang keluar salah dari si calon gubernur berkaca itu. Pada ya sebelum-sebelumnya terus langsung ini bukan tentang Ahok juga. Waktu Fauji Bowo juga ada tuh. Jadi bisa menggerus itu ya. Bisa menggerus dan langsung menurunkan momentum. Jadi hati-hati juga. Nah, satu hal lagi tadi disebut misalnya tentang aktivitas media sosial. Kalau sudah ada momentumnya, aktivitas media sosialnya ini jadi nggak terlalu signifikan. Jadi oke, saya follow Anda, tapi untuk vote nanti dulu. Saya punya banyak pertimbangan, kira-kira gitulah. Baik. Saya ingin ke kedua narasumber nih. Bicara soal efek lah gitu ya mungkin ya. Bang Hensat dulu nih, singkat saja Bang. Jokowi efek, Prabowo efek gitu. Masih nggak sih akan menjadi persepsi publik juga di pilkada serentak tahun ini? Prabowo efek mungkin lebih besar ya. Karena tadi saya bicara momentum kemenangan di Pilpres kan. Jadi pasti masih terasa itu. Bagaimana kemeriahan Pilpres waktu itu dan kemudian mendatangkan kemenangan itu menjadi hal yang penting buat para paslon supaya dia mendapatkan roh kemenangan itu. Jadi keinginan menang itu tuh harus ada. Maka pasti akan bergerak sedemikian rupa supaya masyarakat percaya bahwa roh kemenangan itu ada di dia. Tapi bukan seperti apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Mas Gibran. Tadi kan kita lihat tuh, dia sebagai wakil presiden terpilih, menurut saya ikut mengantar itu. Nggak boleh tuh begitu, karena nanti pada saat pilkada dilaksanakan kan dia sudah jadi wakil presiden. Dan sekarang kondisinya pun sudah ditetapkan sebagai KPU sebagai wakil presiden terpilih. Jadi nggak etis tuh kalau kemudian dia berpihak kepada salah satu calon gitu. Nah ini kan Pak Lutfi waktu itu, Valdo Maldini kampanye juga dia ada kalau saya nggak salah. Jadi nggak boleh begitu. Jadi bukan momentum seperti itu yang diharapkan. Itu justru momentum pengrusakan terhadap demokrasi kalau kemudian dia muncul. Nah sebaiknya Mas Gibran belajar lebih banyak lagi dari Pak Prabowo lah. Berarti merusak efek juga tadi ya, bisa jadi ya mungkin ya? Iya, dan kalau tadi kita bicara damage control itu agak repot tuh. Karena aparat kan jadi bingung tuh. Lah ini gimana sih wapresnya mendukung salah satu paslon nih. Saya mesti gimana? Karena aparat ASN itu kan kadang-kadang menerjemahkan simbol-simbol itu sebagai instruksi. Wah ini jangan-jangan nih instruksi nih dari wapres terpilih untuk memenangkan salah satu paslon gitu. Nah menurut saya itu tidak baik buat demokrasi. Mas Gun? Iya, kalau saya lihat memang psikopolitis ya dari dampak sosok terutama Prabowo itu saya setuju. Itu memang akan ada di beberapa pilkada, terlebih dengan daerah-daerah yang konfigurasinya itu mengadop konfigurasi nasional. Contohnya misalnya membentuk Kim Plus gitu ya. Nah ini di beberapa daerah kan terbentuk meskipun tidak di semua daerah. Nah ini akan mengoptimalisasi itu dampak keberadaan sosok Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena biasanya di lapangan, di bawah, itu siapa yang kemudian terpilih menjadi presiden biasanya juga punya dampak di bawah gitu ya. Terlihat dari misalnya sejak SBY ya kan, kemudian juga Pak Jokowi. Kemudian sekarang
ya mungkin akan dinikmati di beberapa daerah, tidak di semua daerah, di beberapa daerah oleh Prabowo efek ini. Kehadiran Prabowo efek ini. Oke. Tetapi itu menurut saya jangan menjadi terlena. Kenapa? Karena lagi-lagi dinamika politik itu tidak linier. Belum tentu misalnya apa yang terjadi di tingkat nasional, ya isu-isu lokal, figur lokal, kemudian dinamika lokalnya itu sama. Sehingga kemudian kecermatan, ketepatan dalam kemudian melihat dan melokalisir strategi-strategi berbasis pemilih itu yang paling menentukan dibanding kemudian terjebak pada figur. Ternyata kan di beberapa kejadian sebelumnya juga tidak ada efek ekor jas yang terlalu jelas antara top of the ticket capres itu dengan keterpilihan partai kan begitu. Oke. Ya saya mau bilangkan untuk Banten ya contohnya misalnya gitu. Agak pusing ya mungkin. Prabowo-nya di Gerindra calonnya ini, tapi tim pemenangan Prabowo juga ada nama Airin. Ini agak ini. Biar serahkan kepada masyarakat aja ya. Iya, serahkan kepada masyarakat. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Gun, Bang Ensan sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Vena Kintan yang juga masih akan menghadirkan informasi, salah satunya adalah jelang dari pengundian nomor urut ya Pilkada serentak 2024 dan juga pendalaman informasi perihal pasca tawuran di Bekasi yang kemudian menewaskan 7 orang yang saat ini masih diupayakan identitasnya oleh pihak kepolisian. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih banyak Mas Gun. Makasih.